Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alzena, NIM F124123137. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi akan mengambil masalah tentang aliran-aliran pendidikan untuk melengkapi nilai ulangan tengah semester pada semester ini. Aliran pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu aliran empirisme, naturalisme, nativisme, dan konvergensi. Namun, saya akan mengambil satu aliran untuk video pembelajaran pada kali ini. Secara singkat, aliran pendidikan adalah pandangan atau metode khusus yang digunakan dalam pendidikan untuk membimbing cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Setelah mengetahui apa itu aliran pendidikan secara umum, kita akan memasuki aliran empirisme. Jadi, aliran empirisme dalam pendidikan adalah pandangan yang mengatakan bahwa kita memperoleh pengetahuan melalui pengalaman secara langsung. Dalam pandangan saya, ini berarti bahwa untuk belajar sesuatu, kita harus melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami hal tersebut secara nyata. Contohnya, baiklah, berikut adalah salah satu contoh yang digunakan dalam pengalaman secara langsung, seperti mata, hidung, mulut, telinga, dan tangan. Itu dinamakan dengan panca indera. Panca indera lah yang menjadi penentu empirisme. Jika saya ingin belajar warna merah, saya perlu melihat benda yang berwarna merah seperti apel untuk mengetahui kalau apel itu benar-benar berwarna merah. Seperti itu. Dengan kata lain, empirisme mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik dan kita belajar dari apa yang kita alami di dunia nyata. Setelah mengetahui tentang aliran empirisme, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari aliran empirisme. Yang pertama, tujuan. Tujuan utama dari aliran empirisme adalah mendorong siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman secara langsung. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk mengandalkan bukti dan data konkret untuk membuat kesimpulan dan mengambil keputusan. Yang ketiga, menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendorong rasa keterbukaan dan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya adalah manfaat dari aliran empirisme, yaitu aliran empirisme membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mengamati, memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih cermat. Yang kedua, konsep-konsep dengan lebih baik. Dengan fokus pada bukti dan data konkret, siswa diajarkan untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan lebih terinformasi. Dan yang terakhir, siswa dapat menghubungkan pembelajaran mereka dengan situasi kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Dengan kata lain, aliran empirisme membantu siswa mengembangkan keterampilan, pengamatan, analisis, dan pemahaman yang kuat tentang dunia, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi pembuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah ciri-ciri dari aliran empirisme. Yang pertama, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan yang sah berasal dari pengalaman sensori, seperti apa yang kita lihat, dengar, rasa, dan sentuh. Ini berarti bahwa semua pengetahuan yang kita miliki pada dasarnya berasal dari pengalaman indera. Yang kedua, penolakan konsep innate. Empiris tidak mempercayai adanya pengetahuan bawaan atau ide-ide yang ada sejak lahir dalam pemikiran manusia. Mereka berpendapat bahwa pikiran manusia pada awalnya seperti kertas kosong dan kemudian diisi dengan pengalaman sensori. Yang ketiga, metode ilmiah. Empiris juga menekankan metode ilmiah yang mengandalkan observasi sistematis, pengujian, dan eksperimen sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan. Yang keempat, akibat sebagai dasar kausalitas. Aliran empirisme cenderung memandang hubungan kausal antar peristiwa sebagai dasar penting dalam pemahaman dunia. Mereka berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengalaman kita tentang kausalitas dapat membentuk pengetahuan tentang dunia. Yang kelima, reduksionisme.
Empiris cenderung memecahkan pengetahuan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan mengartikulasikannya berdasarkan pengalaman sensori. Mereka berusaha untuk menjelaskan fenomena kompleks dengan mereduksi mereka menjadi pengalaman dasar. Yang keenam, pemikiran induktif. Empiris cenderung menggunakan pemikiran induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari pengamatan yang spesifik. Mereka mengumpulkan data melalui pengalaman dan merealisasikannya menjadi hukum atau prinsip yang lebih luas. Dan yang terakhir, skeptisme terhadap konsep abstrak. Empiris cenderung skeptis terhadap konsep-konsep abstrak yang tidak dihubungkan secara langsung dengan pengalaman indera. Mereka lebih cenderung untuk berfokus pada konsep-konsep yang dapat diamati atau ditemukan di dalam dunia nyata. Dapat disimpulkan, empirisme berarti bahwa pengetahuan saya berasal dari apa yang saya alami secara langsung. Ketika saya melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu, itulah ketika pengetahuan saya tumbuh. Contohnya, ketika saya meraba permukaan benda yang kasar, saya memperoleh pemahaman tentang tekstur itu melalui sentuhan langsung. Dalam pandangan empiris, saya tidak lahir dengan pengetahuan bawaan atau ide-ide yang melekat dalam pemikiran saya. Saya tidak memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep seperti warna, bentuk, atau rasa sebelum saya mengalami mereka. Ketika saya ingin tahu sesuatu, pendekatan empiris mengajarkan saya untuk mengamati, merasakan, atau bahkan melakukan eksperimen. Misalnya, jika saya ingin memahami bagaimana pohon tumbuh, saya harus mengamati pertumbuhannya, mengukur kadar air, dan mungkin melakukan eksperimen untuk memahami faktor yang mempengaruhi. Ini mirip dengan cara saya belajar dengan mencoba dan mengalami sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan empiris, pengetahuan saya tumbuh seiring dengan pengalaman saya. Saya dapat belajar lebih banyak tentang dunia dan konsep-konsep di dalamnya dengan terus mengamati, mengalami, dan mengeksplorasi. Dengan kata lain, pengetahuan saya adalah hasil dari sejak pengalaman hidup saya. Dalam dunia yang serba cepat dan teknologi seperti sekarang, aliran empirisme tetap relevan karena menekankan pentingnya pengalaman langsung dan observasi dalam memahami dunia di sekitar kita. Melalui pendekatan ini, kita dapat terus memperoleh pemahaman kita tentang fenomena di dunia nyata. Selanjutnya adalah manfaat dari aliran empirisme. Yang pertama, dasar pengetahuan yang kuat. Empirisme mengedepankan pengalaman sebagai sumber utama. Hal ini membantu memastikan bahwa pengetahuan didasarkan pada data konkret dan pengalaman nyata, sehingga memiliki dasar yang kuat. Yang kedua, metode ilmiah. Aliran ini membentuk dasar bagi metode ilmiah modern. Konsep pengamatan, eksperimen, dan pengujian hipotesis berasal dari empirisme, yang telah menjadi fondasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan sains. Empirisme telah memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang fisika, biologi, psikologi, dan sains. Metode ilmiah yang diilhami oleh empirisme memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam dengan lebih baik. Yang keempat, akuntabilitas dan keobjektifan. Pendekatan empirisme mendorong akuntabilitas dan keobjektivitas dalam penelitian. Peneliti harus mengandalkan bukti empiris yang dapat diuji untuk mendukung klaim atau hipotesis mereka. Yang kelima, penolakan spekulasi tak berdasar. Empirisme membantu menghindari spekulasi tanpa dasar yang tidak dapat diuji. Ini membantu memastikan bahwa pengetahuan didasarkan pada kenyataan yang dapat diamati dan diukur. Dan yang terakhir, pemecahan masalah praktis. Aliran ini memiliki pendekatan pragmatis terhadap pengetahuan, yang berarti pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini bermanfaat dalam pemecahan masalah praktis dan pengembangan teknologi. Manfaat dan contoh dari aliran empirisme dapat disimpulkan bahwa aliran empirisme adalah pandangan yang membimbing cara kita belajar, cara guru mengajar, dan cara kita menerima pembelajaran. Ini seperti peta jalan yang membimbing dan menentukan bagaimana pelajaran berlangsung. Aliran ini mempengaruhi apa yang saya pelajari, bagaimana saya memahami dunia, dan bagaimana saya mengembangkan keterampilan. Dengan kata lain, aliran pendidikan adalah landasan filosofis yang membantu saya dan guru saya merancang pengalaman pendidikan yang bermakna. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya tentang aliran empirisme.
Harapan saya semoga video ini mendapat nilai yang baik dan bermanfaat buat orang lain. Saya Tiara Alzena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.